Di halaman ini kita sudah menampilkan data, terus menambahkan fitur tambah data, ada validasi juga, kita sudah berhasil, dan juga melihat detail dari movies-nya. Tentu yang akan kita lakukan di video ini adalah edit dan hapus. Cuma spesifik untuk video ini kita masuk ke materi delete data. Dimana kalau teman-teman klik detail movies-nya, yaitu pilih salah satu data movie, maka akan tampil secara detail dari film tersebut. Di sana ada tombol delete yang kalau kita klik, maka Laravel akan menghapus data. Data dari database dihapus, lalu dia kembali ke halaman movies dengan memberikan informasi bahwa data telah dihapus. Nah, itu dia prosesnya. Bagaimana caranya? Pertama, kalian buka file show.blade.php di dalam folder views, folder movies, buka show.php. Uniknya di sini untuk hapus saya menggunakan button. Alasannya karena nanti delete harus kita simpan ke dalam form. Coba kita review lagi. Yang biasanya kan kalau kita membuat program menggunakan PHP atau coordinator, kita selalu menuliskan link seperti ini. Link href, lalu tombolnya hapus. Tapi di Laravel berbeda. Dia harus menggunakan button yang dibungkus di dalam form. Sedangkan CI atau PHP biasa dia menggunakan ahref. Anggap saja kita pakai versi CI, di mana kita harus mengarahkan ke controller movies misalnya, lalu metodenya itu delete ID yang pertama misalnya. ID itu mau kita hapus. Nah, kan nulisnya seperti ini, movie delete 1. Tentu kalau kita menuliskan seperti ini, maka metode yang dipakai adalah metode get. Problemnya kalau ada user yang iseng mengetikkan di URL movies/delete/2 seperti ini, maka tiba-tiba data tersebut terhapus tanpa melalui tombol, dan itu sangat berbahaya. Untuk itu di Laravel sudah bisa menangani hal tersebut dengan membuat request-nya tidak pakai get tapi pakai metode delete. Makanya di Laravel kita gunakan tag button dengan tipe submit. Tulisannya hapus, terus kelasnya boleh disamakan seperti yang di atas, ini bisa saya komen. Hasilnya pun sama saja. Tentu ini harus kita ubah BTN ya, lebih cocoknya. Tapi BTN-nya yang kecil. Oke. Yang perlu teman-teman tahu, sampai saat ini di bagian routing web.php-nya itu hanya get dan post yang kita pakai. Get yang pertama untuk menampilkan data keseluruhan. Terus get yang kedua menampilkan form untuk tambah data. Get yang ketiga untuk menampilkan data detailnya. Satu lagi ada post. Post di sini menghandle proses insert datanya. Nah, perlu dipahami bahwa browser hanya mengenal dua metode, yaitu hanya metode get dan metode post. Nanti di routingnya kita bisa buat atau kita daftarin requestnya menggunakan delete. Bisa delete, bisa put, tergantung kondisi prosesnya. Tapi sebelum ke routing kita coba tambahkan button submit, sudah kita bungkus di dalam satu form. Jadi kurang lebih untuk hapus seperti ini. Metodenya tetap post, terus actionnya kita mau ke /movies/id-nya. ID-nya dinamis, tergantung ID yang sedang aktif, yaitu movie ID. Seperti ini URL-nya. Jika sudah, kita save, terus kita balik ke browser, klik tombol hapus, maka akan terjadi error. Katanya kita tidak punya root post yang mengarahkan ke movie/id-nya. Nah, tugas kita di sini berpura-pura membohongi formnya. Jadi secara proses yang kita kirim tetap menggunakan metode post, padahal yang kita request adalah metode delete. Jadi saya mau proses delete kita gunakan HTTP delete. Di dalam Blade kita bisa menuliskan keyword metode seperti ini. Metode yang kita gunakan adalah delete. Satu lagi, kalau kita menggunakan form, jangan lupa seperti biasa kita tulis @csrf untuk menangani request forgery.
Nah, kita save seperti ini. Jadi ada dua sintak yang harus kita atur di dalam formnya. Kita balik lagi ke halaman detail. Di bagian hapus kita inspect element. Di dalam formnya tiba-tiba ada input tipe hidden, metodenya delete. Artinya kita sudah berhasil mengubah XTTP metodenya menjadi delete. Terus juga di sini ada token agar user tidak bisa sembarangan mengakses URL ini. Oke, tugas yang kedua, kita akan buat root untuk delete-nya di bagian web.php. Jadi di bagian ini kita akan coba buat routing baru. Kalau ada root yang menerima metode delete dan mengarahkan ke /movies/id-nya, berarti id-nya nanti dinamis, kita tulis tanda kurung. Kalau ada URL ini dengan metode ini, silakan arahkan ke movies controller dan mengakses metode destroy. Kurang lebih seperti ini routing kita untuk menghapus datanya. Nanti di metode destroy kita terima ID yang sudah dikirimkan. Kemudian kita coba buka controller di metode destroy. Untuk saat ini kita return ID agar mengetahui apakah URL kita berhasil masuk ke metode ini. Kita refresh kembali browsernya, kita klik hapus. Nah, maka dia akan pergi ke metode destroy menampilkan angka 1. Nah, sebenarnya respon ini tidak bisa kita akses sembarangan dengan mengetikkan URL yang sama seperti ini. Ini kalau teman-teman enter, maka tampilnya itu detail dari movie-nya. Karena request metodenya berubah menjadi get, bukan lagi delete. Supaya bisa ke proses hapus data, maka kita harus menekan tombol delete-nya. Jadi lebih aman, tidak ada yang bisa mendelete lewat browser. Jadi kita harus klik dulu, baru bisa menghapus datanya. Konsepnya sama seperti detail, kita bisa menggunakan teknik root model binding, di mana kita menginstance sebuah objek dari modelnya yaitu movie, lalu menerima parameter movie. Jadi $movie ini diterima dari routingnya yang kita tulis menggunakan kurung kurawal. Lalu movie ditangkap oleh metode destroy. Jadi kurang lebihnya konsepnya sama seperti show, dan pada akhirnya kita bisa return si movie. Kalau kita refresh, kita dapat halaman JSON dari movie yang dipilih. Nah, nanti movie ini yang akan kita hapus. Kita coba hapus data. Teman-teman boleh ke dokumentasinya laravel.com, cari delete data. Kita pakai ORM ya. Nah, untuk mendelete menggunakan Eloquent cukup simpel, kita tinggal gunakan metode delete. Atau kalian bisa menggunakan metode destroy. Lalu masukkan ID movie yang mau dihapus. Jadi bisa pakai delete. Kalau delete di sini kita harus mencari dulu ID movies-nya, ID mana yang mau dihapus, lalu di delete. Kalau destroy, dia langsung masukin ID-nya saja, nanti otomatis kehapus datanya. Nah, kita akan coba pakai destroy karena ID-nya sudah kita dapetin, tinggal kita masukkan aja ke metode destroy. Berarti di bagian metode destroy kita menuliskan fungsi dari modelnya yaitu movie .2.2 terus destroy. Yang kita destroy adalah movie ID dari movie yang kita dapatkan. Kan ini bentuknya objek ya. Jadi tinggal akses berdasarkan ID movie-nya. Setelah kita destroy, kita mau redirect ke halaman utama. Seperti biasa, kita copy paste aja. Di bagian sini cuma statusnya berbeda. Data berhasil dihapus. Kita kasih pesan ke user kalau data berhasil dihapus. Nah, kita save, lalu kembali lagi ke halaman detailnya. Saya mau pilih movies yang terakhir, saya klik detail, saya hapus. Data terakhir sudah dihapus, tampil notifikasi seperti ini. Dan kalau kita lihat di PHP admin, table movies,
maka sekarang data tersebut sudah hilang dari database. Nah, itu dia cara kita menghapus data menggunakan metode destroy.